Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandri Ananda Syahputra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 099. Nah, pada praktikum algoritma pemrograman kali ini kita akan melanjutkan tentang fundamental bahasa pemrograman C++. Dan di sini langsung saja kita mulai di materinya, yaitu yang pertama ada if, else, dan logika boolean. Kemudian ada juga looping, for while, do while, dan iterasi array. Dan yang ketiga yaitu latihan program, rata-rata nilai, dan tabel perkalian. Dan yang keempat yaitu perbedaan parameter by copy dan by reference. Dan ada prototype fungsi dengan contoh. Yang keenam ada pemisahan berkas, itu app dan cpp. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu program modular sederhana. Langsung saja yang pertama if, else, dan logika boolean, yaitu percabangan yang mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Rantainya yaitu if, kemudian if, dan else. Mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Sementara tipe boolean yaitu menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Konsep utamanya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Yang kedua itu else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Dan ada ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Dan ini adalah contoh kodenya dari if, else, dan logika boolean. Kita menggunakan if, yaitu misal skornya 90, maka grade-nya itu cout-nya atau output-nya grade lulus harusnya. Dan menggunakan else if, skornya 75 dan grade-nya itu B. Dan else if skornya yang dari 60 yaitu C. Di bawah 60 itu C. Nah, sini grade-nya C dan sini grade-nya D. Boolean lulusnya yaitu skornya di atas 60 dan statusnya lulus iya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah looping for while, do while, dan iterasi array. Loop memungkinkan eksekusi berulang, yaitu for, while, dan do while memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda. Namun, semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Nah, konsep utamanya yang pertama ada for, itu dipakai saat jumlah iterasinya udah diketahui. Kemudian while, yaitu memeriksa kondisi di awal putaran dan berhenti jika kondisi salah. Dan di sini juga ada do while, fungsinya menjalankan blok dulu baru memeriksa kondisi minimal sekali jalan. Dan indeks array diakses konsisten seperti ARR dalam kurung I di setiap jenis loop. Dan di sini ada contoh dari kodenya, di cout menggunakan for loop, dan di sini for integer I sama dengan 0. Nah, di sini cout menggunakan ARR I.
Kemudian cout atau inputnya while loop, dan integer i sama dengan 0, dan while kemudian i 5, dan di sini ada outputnya itu do while loop menggunakan integer j sama dengan 0 dan do. Nah, dan yang ketiga ada latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Yaitu dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan percetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. Yang A yaitu program rata-rata nilai. Input jumlah nilai itu n terlebih dahulu. Gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Kemudian kita rata-rata dihitung dengan total atau n. Nah, ini ada contoh dari kodenya. Integer n itu nilai, di sini atau output itu jumlahnya menggunakan jumlah nilai, dan in atau input kan n. Nah, di sini menggunakan variable double total 0, di sini menggunakan for integer i sama dengan i. Nah, seperti itu, ada variable double itu x, outputnya nilai ke berapa. Nah, di sini totalnya, kemudian outputnya akan hitung rata-rata dari semuanya. Kemudian ada tabel perkalian. Itu dua loop bersarang menampilkan tabel n kali n, itu nilai. Kemudian loop luarnya menentukan faktor pertama, itu loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. Nah, di sini dipakai supaya kolomnya rapi. Garis miring T, integer n nilai, kemudian outputnya menggunakan tampilkan tabel perkalian hingga berapa, dan inputnya dengan n. Di sini ada for integer i sama dengan 1 dan seterusnya. Selesai. Kemudian yang keempat itu perbedaan parameter by copy dan by reference. Itu cara fungsi menerima parameter memengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar salinan, atau by copy tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi atau by reference langsung memodifikasi variabel asli. Nah, konsep utamanya itu ada void tambah copy untuk integer a menerima salinan sehingga a hanya variabel lokal. Dan di sini ada void tambah ref itu reference integer, dan a menerima referensi, dan operator memastikan a menunjuk ke variabel pemanggil. Kemudian gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Nah, di sini ada contoh kodenya, teman-teman. Void tambah copy integer a sama dengan 10, dan di sini void tambah ref atau reference integer a, dan di sini outputnya itu setelah pas by copy, dan di sini outputnya setelah pas by referensi. Dan yang kelima ada prototype fungsi dengan contoh. Prototype mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai.
Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Dan konsep utamanya yang pertama yaitu prototipe biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Dan implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Dan pemanggilan fungsi cukup menyertakan header saja karena compiler itu udah tahu bentuknya. Dan di sini ada contoh kodenya. Prototipe fungsi. Prototipe integer kali A dan B. Implementasinya itu integer kali di sini bukan return. Di sini pemanggilan yaitu integer main, sini integer x sama dengan 4 dan y sama dengan 5. Dan outputnya hasil kali dan return. Kemudian ada pemisahan berkas HPP dan CPP. Header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi itu memuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat kompilasi ulang. Konsep utamanya itu header atau HPP berisikan deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. Kemudian ada file implementasi atau CPP. Itu untuk memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Nah, yang ketiga ada include atau header PP. Itu membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Nah, yang terakhir ada contoh implementasi nyata pada pasangan 6 fungsi prototype APP. Nah, garis miring CPP itu deklarasi dan definisi kali. Serta yang ini yaitu mendeklarasikan dan definisi dari tampil menu, tambah, dan kurang. Nah, ini fungsinya definisi kali. Sementara ini tampil menu, tambah, dan kurang. Dan di sini contoh kodenya, teman-teman. Nah, ini headernya. Sini ada void, tampil menu, dan juga ditambah, agar kurang. Dan juga implementasinya di sini output menu n itu nilai. Kemudian di sini 1 tambah. Yang pertama itu tambah. Dan yang kedua ada kurang. Dan di sini ada integer tambah. Return. Kemudian ada integer kurang. Dan yang ketujuh ada program modular sederhana, yaitu program kalkulator manual sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah buat dikembangkan. Alur dari programnya itu yang pertama ada main, yaitu memanggil tampil menu untuk menampilkan pilihan. Dan yang kedua yaitu pengguna memilih operasi dan memasukkan angka. Dan yang ketiga, main itu memanggil fungsi aritmetika sesuai menu. Yang keempat, jika pilihan tidak ada, tampilkan pesan error. Dan di sini ada contoh kodenya, teman-teman. Itu integer main buat menampilkan menu. Dan pilih di sini
untuk memilih angka, teman-teman. Pilih menu, kemudian kalian masukkan angka yang pertama dan angka yang kedua. Nah, di sini hasilnya itu tambah. Else if pilih dengan 2 dan outputnya ada hasil kurang. Dan ada juga outputnya itu pilihan tidak tersedia atau error. Dan langsung saja kita coba membuka kode yang sudah kita buat ya. Di sini teman-teman ada yang pertama itu if, else, dan boolean. Nah, di sini ada include stream menggunakan namespace. Di sini baris keempat yaitu integer main untuk memasukkan menu. Dan di sini ada if, else if, dan else. Misal skornya 90, di atas 90 yaitu grade-nya A. Minimal itu 90 kalau mau dapat grade-nya A. Dan else if-nya itu misalkan skornya di atas 75 yaitu grade-nya B. Dan di sini 60 itu grade-nya C. Nah, di sini ada logika dari boolean. Boolean lulus yaitu skornya di atas 60. Tidak kurang dari 60. Jika ingin lulus. Itu teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan nilai. Kita coba nilainya itu 95. Nah, karena nilainya 95 jadi grade-nya yaitu A dan status kita lulus. Kemudian kita akan coba lagi. Kita akan menggunakan nilai 78. Nah, di sini grade-nya yaitu B. Nya B karena nilai 78 di bawah 90. Statusnya lulus. Dan kita coba lagi. Kita akan menggunakan nilai 50 misal. Nah, nilainya yaitu grade-nya D karena di bawah 60 dan jadi tidak lulus. Nah, begitu saja teman-teman. Kita lanjut yang kedua yaitu loop for while do. Sini ada integer main dan ini integer ARR. Sini 5 itu angka 1 2 3 4 5. Bukan for dengan outputnya itu for loop. Nah, di sini juga sama. Sini ada while. Coba kita run teman-teman.
Nah, di sini sama saja ya teman-teman. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan lanjut yang ketiga. Itu latihan rata-rata. Sini kita akan masukkan jumlah nilainya ada ke misal. Nilai yang pertama kita misal akan masukkan 93. Nilai yang kedua yaitu 79. Nilai yang ketiga yaitu 88. Nah, jadi di sini nilai rata-rata dari ketiganya yaitu 86,666667. Jadi seperti itu teman-teman cara menghitung rata-rata dari 3 nilai, dan kita juga bisa mengganti menjadi angka yang lain, misalkan 5 nilai atau berapapun itu. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan dari tabel perkalian. Sini menggunakan Tegerman itu Teger N untuk menampilkan tabel perkalian hingga. Nah, di sini langsung akan kita coba. Tampilkan tabel perkalian hingga. Nah, di sini tabel perkalian. Ada 4 angka ya teman-teman. 1 kali 2 kali 3 dan kali 4. Misalkan di sini 1 kali 2 itu 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 itu 4. Di sini ada 2 kali 1 itu 2, dan 2 kali 2 4, 2 kali 3 itu 6, dan 2 kali 4 yaitu 8. Di sini ada 3 kali 2 itu 6, 2 kali 3 9, dan 3 kali 4 itu 12. Di sini juga sama, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, dan 4 kali 4 16. Kita coba angka yang lain teman-teman. Kita akan coba 10 angka. Nah, di sini banyak sekali teman-teman. 10 hingga 10 kali 10 yaitu 100. Nah, jadi seperti itu teman-teman dari tabel perkalian yang sudah dibuat. Dan kita lanjut yang kelima. Itu ada parameter copy dan pass by copy dan pass by reference. Sini pass by copy itu tambah copy. Ini pass by reference yaitu tambah reference menggunakan integer dan
pass by copy, yang dimana tadi fungsi pass by copy yaitu tidak mengubah nilai asalnya, sedangkan by reference yaitu langsung memodifikasi variabel asli. Nah, ini tambah copy yaitu menerima salinan sehingga hanya variabel. Di sini menerima referensi operator dan memastikan menunjuk ke variabel pemanggil. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita di sini akan mencoba langsung saja teman-teman, kita akan run dari parameter by copy dan reference. Nah, di sini setelah pass by copy yaitu jadi 5, dan pass by reference-nya yaitu 15. Seperti itu teman-teman. Di sini tidak mengubah nilai asalnya, dan sini langsung memodifikasi variabel asli. Nah, di sini hasilnya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut yang ke-6 yaitu fungsi dari prototype. Dimana di sini ada fungsinya itu integer kali, yaitu integer A dan integer B. Si prototype. Di sini yaitu fungsinya mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai, menjaga kompiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Nah, di sini prototype tuh biasanya di bagian atas atau di header. Implementasinya dapat berada di akhir atau berkasnya itu terpisah. Nah, di sini pemanggilan fungsinya cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu. Nah, di sini ada fungsi prototype HPP atau header. Di sini fungsi prototype PP. Dan ada juga yaitu main CPP. Kalian integer main using namespace dan fungsi prototype PP. Dimana tadi fungsi prototype HPP seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu untuk deklarasi dan definisi kali, serta yang ini mendeklarasikan definisi tampil menu, tambah dan kurang. Nah, di sini file implementasi atau CPP dan header atau HPP. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dipisah. Kemudian kita lanjut ke main CPP. Ya, di sini program modular HPP atau header.
kita akan memilih menu, yaitu kemudian akan masukkan angka yang pertama dan angka yang kedua, dan di sini ada hasilnya, dan akan kita coba saja teman-teman. Masukkan angka, dan di sini ada pilihan tidak tersedia.
Nah, di sini juga ada program modular app, itu fungsinya untuk tambah dan kurang. Ya mungkin segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.